Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang kerucut. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang tabung untuk bangun ruang sisi lengkungnya. Sekarang kita bahas tentang kerucut. Ini adalah jaring-jaring kerucut ya, di mana sebuah kerucut itu terdiri atas sebuah lingkaran sebagai alasnya dan juga terdiri atas sebuah juring ya, sebuah juring A, B, C. Ini disebut juring ya. Ingat kan kamu sama pelajaran kelas 2 tentang lingkaran? Juring adalah sebuah daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan sebuah busur ya. Ini juring ABC, dinamakan juring ABC, atau kalau pada sebuah kerucut dia dinamakan sebagai selimut. Oke ya. Nah, sama seperti kemarin tabung, di sini kita akan bahas tentang luas permukaan kerucut maupun volume kerucutnya. Luas permukaan kerucut itu didapat dari, karena dia bangunnya terdiri atas sebuah lingkaran dan sebuah juring, berarti untuk mencari luas kerucut kita mencari luas di lingkaran ditambah dengan luas juring ABC. Luas lingkaran kemarin sudah kita bahas bahwa luas lingkaran adalah VR kuadrat, sementara luas juring ABC adalah VRS. Kamu bisa cek lagi di buku kamu ya. Dari mana dapatnya. Oke, VR kuadrat ditambah VRS. Yang sama kan VR kuadrat itu V kali R, berarti yang samanya V dan R. Maka V dan R nya kita keluarkan. Kita bisa sebut luas kerucut atau luas permukaan kerucut rumusnya adalah VR dikali R ditambah S ya, seperti itu. Oke, ini untuk luas permukaan kerucut. Sementara untuk volume kerucutnya itu adalah sama dengan volume limas. Kenapa? Karena kerucut itu termasuk dalam bangun ruang yang namanya limas. Dia hanya memiliki alas saja, sementara atapnya hanya berupa titik puncak. Jadi kalau kalau jurinya ini kita temukan antara sisi AB dengan sisi AC, maka nanti A-nya itu hanya membentuk sebuah titik sudut saja. Makanya tergolong dalam kelompok limas. Ya. Sama seperti limas-limas yang lain, rumus mencari volume limas sama dengan sepertiga luas alas kali tinggi. Kerucut tadi alasnya sebuah lingkaran, berarti rumusnya adalah sepertiga kali VR kuadrat, alasnya sebuah lingkaran, rumus luas lingkaran dikali tinggi kerucutnya. Maka volume kerucut adalah sepertiga VR kuadrat kali T. Ingat ya, ini untuk volume kerucut, ini untuk luas kerucut, sementara ini untuk volume kerucut. Luas VR dikali R tambah S, sementara volumenya sepertiga VR kuadrat dikali T. Oke. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Diketahui sebuah kerucut memiliki ukuran jari-jari 3 cm dan tinggi 4 cm. Tentukanlah luas permukaan dan volume kerucut. Oke, sedikit ada yang mau Bunda kurang jelaskan. Untuk mencari S ini adalah ukuran atau panjang dari A ke C, atau yang disebut dengan garis lukis. Itu cara mencarinya sebenarnya kita lihat dari rumus segitiga ya, dari sebuah segitiga Pitagoras, dimana dari A sampai ke alasnya itu disebut dengan T tinggi, dari alas atau kita sebut ini titik E, titik bayang-bayang E, dari E ke C ini kita sebut sebagai R. Nah, untuk mencari S-nya kita gunakan teorema Pitagoras. S ini sisi sisi miringnya ya, atau garis lukisnya ini disebut dengan sisi miringnya. Sebenarnya sih kalau dia jadi sebuah kerucut nggak ada tuh garis dari A ke C, makanya dia disebut dengan garis lukis, garis bayang pembantu ya. Oke ya, tadi kita sudah ke contoh soal yang pertama. Jari-jarinya 3 cm, tingginya 4 cm, yang ditanya adalah luas permukaan dan volume kerucut tersebut. Kita tulis dulu nih, diketahui jari-jari 3 cm, tingginya 4 cm, berarti luas kerucutnya dan volume kerucutnya berapa? Itu yang ditanya ya, kita jawab. Kita cari dulu, karena untuk mencari luas permukaan kerucut kita butuh yang namanya S atau garis lukis. Berarti kita cari dulu, seperti yang tadi kita udah Ibu sebutkan, bahwa untuk mencari garis lukis atau S itu seperti kita mencari sisi miring pada sebuah segitiga siku-siku. Berarti mencari S-nya adalah akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. R-nya 3 cm, kita masukkan cm-nya kita tinggalkan dulu kesatuannya. Ditambah T kuadrat, T nya 4 cm, kita masukkan dengan angka 4 nya dulu ya. Nah 3 kuadrat jadi 9, 4 kuadrat jadi 16, 9 tambah 16 sama dengan 25. Akar dari 25 adalah 5, berarti nilai S nya adalah 5, atau untuk selanjutnya S ini kita anggap sebagai 5 cm, karena tadi satuannya kita tinggalkan ya. Oke, lanjut.
Bagaimana luas permukaan kerucutnya? Ya, kita masukkan dalam ruas permukaan kerucutnya. Luas permukaan kerucutnya adalah V R kuadrat dikali R ditambah S. Ingat, biasanya dia satuannya cm. Dari mana sih satuan cm? Sebenarnya dari sini. V dikali 3 cm. Ya kan? Karena ini 3 cm. Ditambah 3 cm ditambah 5 cm ya. Nah, 3 ditambah 5 sama dengan 8. Jadi hasilnya V kali 3 dikali 8. 3 kali 8 adalah 24. Berarti luas permukaan kerucutnya adalah 24 V cm persegi ya. Di sini ibu V-nya masih ibu tutupi. Nah, sekarang coba kalian cari, ingat ya, kalau R-nya itu 3 cm, bukan melupakan kelipatan 7, berarti kita akan pakainya V-nya itu adalah 3,14. Nah, coba nih kalian bisa cari nih. Ada yang menjawab atau mungkin nanti ada soal yang jawabannya cukup dalam bentuk 24 V. Ada mungkin nanti soal yang ketemu angkanya langsung. Nah, seperti ini, berapakah hasilnya luas permukaan kerucut jika jari-jarinya 3 dan tingginya 4? Nih, silakan kalian cari ya. Oke. Terus untuk volume kerucutnya juga sama. Sepertiga VR kuadrat kali T, sepertiga V R-nya 3 cm dikuadratkan dikali 4 cm, sepertiga V kali 3 dikuadratkan 9. 9 sama 3 disederhanakan jadi 3 dikali 4. Maka 3 kali 4 sama dengan 12 V cm kubik. Kuadrat ditambah 1 kubik ya. Berarti berapa hasilnya? Nah, tuh kamu bisa cari, oke ya. Nah, sekarang untuk contoh yang kedua. Nah, untuk contoh yang kedua, yang diketahui jari-jarinya nih dan volumenya. Nah, ibu pakai soal yang tadi sebenarnya cuma buat pembuktian aja. Jari-jarinya 3 cm dan volumenya 12 V cm persegi. 12 cm kubik ya. Yang ditanya tinggi kerucutnya. Oke, kita bikin lagi rumusnya. Volume kerucut adalah sepertiga VR kuadrat kali T. Volume kerucutnya sendiri adalah 12 V cm kubik sama dengan 12 kali V kali 3 cm kuadrat atau pangkat 2 dikali T, ya kan? Ini 12 V cm kubik sama dengan sepertiga V dikali 9. Dapatnya dari mana? 3 dikuadratkan 9 cm kubik. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Maka 12 V cm kubik, oke, keliru, sama dengan 3 V cm persegi kali T, ya kan? Berarti untuk mencari nilai T-nya adalah 12 V dibagi 3T. Maka hasilnya T-nya sama dengan 4 cm. Kita udah belajar nih kelas 1, kelas 2, bahkan kelas 3 kemarin cm pangkat 3 dibagi cm pangkat 2 kan pangkatnya dikurang. Ya, hasilnya sama dengan cm. Oke, untuk soal nomor 3. Jari-jari kerucutnya 3, luasnya 24 V cm pangkat 2. Hitunglah tingginya. Ya udah, luas kerucut VR dikali R tambah S. Berarti 24 V cm persegi sama dengan V dikali 3 cm dikali 3 cm ditambah S. Ya, 3 V berarti 24 V cm pangkat 2 dibagi 3 V cm. Tuh, seperti itu. Ya, hasilnya adalah, sorry ini nggak usah pakai pangkat lagi. Hasilnya adalah 24 pi bagi 3 pi 8 cm. Cm-nya cukup tidak usah berpangkat. Kenapa? Ini pangkat 2 dibagi pangkat 1. Nah, di sini 3 cm ditambah S. Ini 8 cm dikurang 3 cm itu sama dengan nilai S. Berarti nilai S-nya adalah 5. Sudah selesai kah? Belum, karena yang ditanya adalah tingginya. Ya. Kalau tadi kita nyari S-nya itu caranya ditambah karena S merupakan sisi miring, berarti kalau mencari T-nya itu dikurang karena S adalah garis pelukisnya itu pada segitiga, siku-siku kita anggap sebagai sisi miring ya. Berarti cara mencari T-nya itu dikurang S kuadrat dikurang R kuadrat. T-nya sama dengan S-nya 5, 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat, 25 kurang 3 sama dengan 16. Akar dari 16 adalah 4. Berarti nilai T-nya adalah 4 cm persegi. Oke, untuk video pembelajarannya yang tadi kalian cari nih jawaban. Jika kita menyatakannya dalam bentuk angka, berapakah luas permukaan kerucutnya dan berapakah volumenya. Untuk jawabannya bisa kalian nyatakan di kalian sebutkan di grup. Terima kasih.
Inilah penjelasan yang bisa Ibu sampaikan tentang kerucut. Semoga bermanfaat dan bisa membuat kalian lebih paham lagi. Oke ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.